Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan. Paling dikasih cuma 1 jengkal atau yang kira-kira dekat seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan dalam Sahih Muslim. Ini hadis yang sahih. Meskipun sebagian orang berusaha mendhaifkan hadis ini, namun ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan ada 2 hadis tentang masalah ini. Wa amara bitaswiyatiha, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Dan salah satunya yang menjadi perhatian kita hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, kalau kita boleh katakan seluruh Habib yang ada kembali kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Pernah ditugaskan oleh leluhurnya Nabi SAW untuk meratakan kuburan. Dan Ali bin Abi Thalib juga pernah menugaskan anak buahnya untuk meratakan kuburan sebagaimana Nabi pernah menugaskan kepada dia. An Abil Hayyaj Al-Asadi, dari Abu Hayyaj Al-Asadi, qala li Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus engkau, tugaskan kepada engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku, alla tada'a timsalan illa tamastahu, jangan kau tinggalkan satu patung pun kecuali kau hancurkan, wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan jangan kau tinggalkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Jadi Ali pernah ditugaskan oleh Nabi untuk meratain apa? Kuburan. Sekarang orang berusaha meninggikan apa? Kuburan. Demikian juga hadis Fadalah bin Ubaid, ya. Wa ya'muru bitaswiyatiha. Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Kemudian juga, ya, Rasulullah SAW an yujassasal qabr. Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan. Wa an yuq'ada alaihi, dan dilarang untuk diduduki kuburan. Duduk di atas kuburan. Wa an yubna alaihi, dan dilarang untuk membangun bangunan di atas kuburan. Sekarang semuanya diselisihi. Ini padahal hadis riwayat Muslim. Kuburan dikasih semen, ya. Kuburan didudukin oleh orang, dibangun di atasnya bangunan yang tinggi. Kemudian juga wa an yaktuba alaiha, dilarang untuk ditulis. Sekarang ditulis, ya. Bahkan ditulis lengkap namanya, tanggal lahirnya, kapan matinya, ya. Semuanya. Mungkin riwayat hidupnya juga apa ditulis. Semuanya dilanggar. Tentang masalah ini berkaitan dengan hukum meninggikan kuburan, yang mana dalam kitab-kitab fikih akan dibagi menjadi 3 kategori pembahasan, yaitu meninggikan kuburan sebatas gundukan tanah, yang kedua meninggikan kuburan dengan cara diberikan nisan dan diberikan tulisan, dan yang ketiga membangun bangunan di atas kuburan tersebut, dan masing-masing memiliki hukum yang berbeda-beda. Yang pertama, meninggikan kuburan sekedar membuat gundukan tanah. Maka jenis meninggikan kuburan yang pertama ini ulama sepakat tentang kesunahannya. Hal ini didasarkan kepada beberapa hadis, di antaranya sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ulhida wa nusiba alaihi labinu nasaba wa rufi'a qabruhu minal ardi nahwan min shibrin." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dimakamkan, dibuatkan liang lahat, kemudian dibuatkan nisan dan ditinggikan kuburannya dari tanah setinggi kira-kira 1 jengkal. Maka berdasarkan hadis ini, membuat gundukan di atas kuburan itu dibolehkan, bahkan dianggap sebagai perkara sunnah. Masalah yang kedua adalah membuat nisan. Jika yang dimaksud nisan itu adalah seonggok batu atau benda semacamnya yang ditancapkan sebagai penanda kuburan, maka mayoritas ulama mengatakan itu perkara yang dibolehkan karena masuk ke dalam keumuman sebagai penanda kuburan. Tetapi bila kasusnya nisan itu diberikan tulisan atau hiasan-hiasan, maka para ulama di sini berbeda pendapat. Disebutkan dalam kitab Fiqh ala Madhabil Arba'ah, kalangan mazhab Hanafi berpendapat hukumnya adalah makruh yang mendekati haram secara mutlak. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan bila tulisan itu berupa ayat-ayat Al-Quran, hukumnya haram. Tetapi bila selain Al-Quran, hukumnya dimakruhkan. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya makruh. Kecuali kalau itu adalah kubur orang alim, maka diperbolehkan sebagai bentuk penanda. Sedangkan kalangan mazhab Hanbali berpendapat mutlak hukumnya dimakruhkan. Pendapat-pendapat ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasul kubur wa an yuktaba 'alaiha wa an yubna 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyemen kuburan, menulis di atasnya dan membangun bangunan di atas kuburan. Yang ketiga, yang dimaksud dengan meninggikan kuburan adalah memelesternya atau membuat bangunan di atasnya. Dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dikatakan, yukrahu tajassisul kuburu wal bina'u 'alaiha ittifaqan bainal fuqaha. Liqauli Jabir radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasul qabru wa an yubna alaihi wa li anna dzalika minal mubahati wa zinatil hayatid dunya wa tilkal manazilatul akhirah wa laysat bimaudi'in lil mubahah. Para ulama sepakat dilarang untuk menyemen kuburan
Hal ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW melarang kuburan itu disemen dan dibangun bangunan di atasnya. Dan hal seperti itu termasuk jenis berbangga-bangga dalam masalah urusan dunia. Sedangkan kuburan itu adalah gambaran negeri akhirat yang tidak layak di sana digunakan untuk berbangga-bangga. Dan tentang hukumnya, para ulama terbagi menjadi dua pendapat, antara yang memakruhkan dengan yang mengharamkan. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mengatakan bahwa membangun kuburan hukumnya adalah makruh. Sedangkan kalangan mazhab Hanafi mengatakan hukumnya haram bila tujuannya adalah untuk menghias kuburan. Dan para ulama memberikan keterangan tambahan, bila membangun kuburan itu dilakukan di pemakaman umum, maka mayoritas ulama mengatakan hukumnya haram dan bahkan boleh untuk dihancurkan oleh penguasa. Al-Imam Syafi'i sendiri menyatakan bahwa beliau pernah melihat adanya penguasa Mekah yang menghancurkan bangunan-bangunan di atas kuburan. Dan tidak ada satupun ulama yang lainnya yang mencela perbuatan penguasa tersebut. Dan dalam masalah ini juga ada keterangan tambahan bahwa dalam mazhab Syafi'i ada sebagian ulama yang membolehkan kalau itu adalah bangunan para ulama agar lebih dikenal dan bisa digunakan sebagai sarana napak tilas perjuangan mereka. Namun pendapat ini pun ditentang oleh kalangan ulama mazhab Syafi'i yang lainnya termasuk Al-Imam Is Abdus Salam. Kesimpulannya adalah meninggikan kuburan dengan cara diberikan gundukan hukumnya boleh bahkan dianggap sebagai perkara sunnah. Kemudian memberikan batu penanda juga diperbolehkan. Namun apabila nisan tersebut diberikan tulisan, mayoritas ulama memakruhkan, sebagian mengharamkan. Ada ulama yang membolehkan bila itu adalah nisan kuburan orang-orang soleh. Sedangkan membangun bangunan di atas kuburan, hukumnya haram mutlak kalau itu di pemakaman umum. Sedangkan apabila di pemakaman pribadi, sebagian ulama tetap mengharamkan, sebagian memakruhkan, namun ada sebagian ulama yang membolehkan.